Seekor ikan berjalan di gurun pasir, berjuang di bawah teriknya matahari menuju kubangan air. Banyak narasi yang menjelaskan video ini. Ada yang mengatakan bahwa ikan itu menuntun para pemancing menuju tempat para ikan berkumpul. Ada pula yang mengatakan bahwa ikan itu sedang bermigrasi, dan yang lain mengatakan bahwa ikan itu hanya berpindah kubangan saja. Dari penelusuran yang admin lakukan, beberapa informasi mengatakan bahwa ikan itu adalah armored catfish dari keluarga Loricaridae yang merupakan bagian dari ikan sapu-sapu. Mereka hidup di Amerika Selatan dan memang punya kemampuan yang unik. Seperti ikan pada umumnya, mereka hanya bisa hidup di dalam air, tapi masih bisa bertahan beberapa jam jika harus berada di daratan. Mereka juga bisa bergerak dengan cara ngesot. Itu adalah cara mereka berjalan di daratan. Selain armored catfish, sebenarnya ada banyak jenis ikan lain yang juga bisa berjalan di daratan. Kita akan membahasnya secara singkat. Siapa tahu ada yang hidup di sekitar kita. Lele Jawa atau walking catfish merupakan jenis ikan lele yang mungkin sering kita temui di sungai. Lele Jawa dikenal punya patil yang lumayan berbahaya. Lele Jawa ini diyakini berasal dari Pulau Jawa, tapi telah menyebar luas di Asia Tenggara dan beberapa wilayah lainnya. Mereka seperti ikan lele pada umumnya, tapi kemampuannya untuk bertahan selama belasan jam di daratan, serta pergerakannya yang lincah di daratan telah membuatnya terkenal. Walking catfish bisa bergerak lincah dengan bantuan sirip depannya. Biasanya lele ini terpaksa berjalan di daratan ketika mencari sumber air. Dengan kemampuannya itu, mereka bisa bertahan saat habitatnya kekeringan karena mampu berpindah tempat. Ikan betok atau climbing perch adalah ikan yang masih berkerabat dengan gurame. Di Indonesia dan beberapa negara Asia lain sudah terbiasa dengan ikan ini. Mereka bahkan jadi salah satu ikan yang sering dijadikan lauk dan rasanya memang enak. Tapi ilmuwan di Australia seakan melebih-lebihkan bahaya dari ikan betok. Dari beberapa informasi yang admin baca, mereka khawatir dengan kehadiran ikan betok di Australia karena mereka adalah ikan invasif yang bisa merusak keseimbangan alam yang ada. Bahkan katanya bisa menyebabkan kematian pada ikan lain, burung, dan bahkan kura-kura. Admin penasaran, masa iya ikan betok bisa membunuh kura-kura? Kayaknya nggak pernah ada sejarahnya ikan betok memburu kura-kura, yang ada malah sebaliknya. Ternyata, kekhawatiran ilmuwan Australia yang mengatakan bahwa ikan ini bisa menyebabkan kematian pada kura-kura dan hewan lainnya adalah ketika ikan ini dimangsa dan menyebabkan kerongkongan kura-kura terluka karena tertusuk duri tajamnya lalu mati kelaparan. Seperti itu bayangannya. Dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah gelolodan. Agak lebay sih kalau menurut admin, tapi ya gitu deh, namanya juga penelitian. Ikan betok ini memang dikenal hebat, khususnya dalam urusan bertahan hidup. Mereka bisa bertahan lama di daratan karena bisa bernafas di luar air. Organ pernafasannya terbilang beda dari ikan lainnya. Di daratan, ikan betok berjalan dengan cara ngesot, mengandalkan sirip depannya yang mirip seperti tangan. Karena kemampuannya itu, mereka bisa menyebar luas dan beradaptasi dengan berbagai kondisi habitat. Bahkan di perairan yang minim oksigen sekalipun, mereka masih bisa bertahan. By the way, kasus kehadiran ikan betok di Australia diduga karena ikan ini numpang di kapal dan akhirnya sampai ke wilayah Australia. Rasanya tidak lengkap jika membahas ikan yang bisa berjalan di daratan tanpa memasukkan mudskipper atau tembakul atau ikan gelodok. Ikan yang mungkin saja diabaikan di sekitar kita ini ternyata telah menarik perhatian dari para peneliti. Ada beberapa kelebihan yang membuat mudskipper menarik perhatian. Yang pertama, ikan tembakul jadi satu-satunya ikan yang bisa berkedip. Mereka juga bisa bernafas di daratan, diduga melalui kulit atau mulutnya. Dan tentu saja, kehidupan mereka di daratan yang luar biasa. Ikan tembakul bisa berjalan di daratan. Pergerakan mereka di daratan bahkan jadi salah satu yang paling elegan. Mungkin karena sudah terbiasa hidup di daratan. Mereka ngesot dengan sirip depannya, dan mereka juga bisa melompat. Pergerakan mudskipper memang luar biasa. Ikan ini bisa bertahan lama di daratan, asalkan tubuhnya tetap basah. Kalaupun tidak di dalam air, setidaknya ada lumpur yang bisa menjaganya tetap basah. Dari beberapa spesies yang sudah diketahui, sebagian menghabiskan lebih banyak waktunya di daratan daripada di dalam air. Jangan-jangan mereka mau berevolusi jadi hewan darat. Lungfish atau ikan lempung atau ikan paru-paru dikenal sebagai salah satu ikan dengan kemampuan yang hebat. Mereka bisa saja jadi ikan yang memberikan tanda perubahan musim. Saat memasuki musim kemarau, ikan ini biasanya akan bergerak dari kolam yang mulai mengering, mencari sumber air yang tersisa, menggali lumpur, masuk ke dalam lubang, dan melakukan hibernasi panjang hingga air kembali.
Lungfish bisa bertahan karena kemampuannya yang unik. Saat masuk ke dalam lumpur, mereka mengeluarkan cairan khusus yang membungkus tubuhnya. Mulutnya dibiarkan terbuka supaya tetap bernafas, dan mereka tetap bertahan meski lumpur di sekitarnya mengering sekalipun. Lungfish bisa bertahan di daratan karena kemampuan bernafasnya yang unik. Mereka juga bisa bergerak lincah di permukaan lumpur. Sekilas, ikan ini agak mirip lele. Mereka sendiri punya umur yang panjang, mencapai puluhan tahun. Bahkan ada yang mengatakan, jika usianya bisa saja mencapai 100 tahun. Tahukah kamu, jika ada ikan yang bisa bertahan selama hampir 2 bulan di daratan? Namanya adalah mangrove rivulus, jenis ikan kecil yang sekilas biasa saja. Mereka biasanya hidup di sekitar pohon bakau. Ikan ini bisa bernafas melalui kulitnya. Mereka juga menyukai lubang pohon yang ditinggalkan hewan lain. Kebiasaannya itu memang unik dan tentunya nyeleneh. Berbeda dengan ikan lain yang berjalan di daratan, mangrove rivulus tidak berjalan ngesot. Mereka biasanya melakukan lompatan. Kepalanya akan digerakkan ke bagian ekor, sementara ekornya mendorong tubuh supaya bisa melompat. Ini adalah gerakan yang luar biasa bagi ikan yang seharusnya hidup di dalam air. Ikan gabus utara atau Channa argus dikenal pula sebagai snakehead atau ikan kepala ular. Mereka pernah jadi peliharaan yang berharga mahal. Sebelumnya juga dikenal sebagai bahan makanan lezat. Tapi kini mereka malah dikenal sebagai spesies invasif yang sangat berbahaya. Dan itu karena ulah manusia yang melepas liarkannya sembarangan. Ikan ini bisa bertahan di daratan dalam waktu yang lama. Mereka juga bisa bergerak di daratan seperti ikan lele. Karena kemampuannya itu, mereka bisa menyebar luas ke berbagai wilayah. Bicir atau belut dinosaurus mendapat namanya karena pergerakan mereka di daratan dan organ tubuhnya yang terbilang primitif. Ikan ini hidup di Afrika. Mereka bisa bernafas di daratan. Pergerakannya di daratan agak mirip seperti ular. Tak heran jika beberapa orang menjulukinya sebagai ikan naga. Ikan ini adalah predator yang oportunis. Mereka akan memangsa apa saja yang ada di sekitarnya selama targetnya bisa dimangsa. Tak heran jika mereka lumayan diperhatikan, apalagi bersebarannya yang lumayan meluas karena kemampuannya berpindah di daratan. Alih-alih hidup di dalam laut seperti kerabatnya, hiu epaulete dari jenis hiu karpet ini malah betah di daratan. Ikan dengan motif yang indah ini bisa berjalan di sekitar karang. Mereka mampu bergerak dengan baik, bertahan lama di daratan dengan kemampuan bernafas yang unik. Kemampuannya yang berbeda itu terus dipelajari oleh para peneliti. Siapa tahu, ternyata kemampuan itu juga dimiliki oleh hiu putih dan hiu lainnya. Bayangin aja sih, jika ternyata para hiu memang bisa hidup di daratan. Lama-lama mereka malah jadi hewan darat yang mengerikan bagi kita. Ternyata ada banyak sekali jenis ikan yang bisa berjalan di daratan. Mereka adalah ikan yang unik dan lain daripada yang lain. Pergerakan mereka di daratan adalah sesuatu yang luar biasa. Kemampuannya untuk bernafas di daratan juga unik. Belum lagi lompatannya, kemampuan hibernasinya, dan berbagai kelebihan lain yang membuatnya menarik perhatian manusia. Ikan apa lagi yang bisa berjalan di daratan? Jika kamu tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.